Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Alivia Royani, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode tamyiz dari pembelajaran terjemah Al-Qur'an. Apa sih metode tamyiz sendiri itu? Maka dari itu, agar kita mengenal metode tamyiz, mari kita belajar bersama-sama dengan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Alprianti. Saya dari kelompok 3. Kini akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu berjudul metode tamyiz. Kini saya akan menjelaskan pengertian dari metode tamyiz dalam pembelajaran terjemah Al-Quran. Pahami metode belajar dengan menggunakan Quran seperti ini, maka belajar bahasa Arab kitab kuning akan terasa lebih mudah dan bisa dipelajari sendiri otodidak. Dalam pembelajaran bahasa Arab dikenal ada 4 keterampilan yang harus dimiliki siswa, yaitu keterampilan mendengar, maharah al-istima'. Kedua, keterampilan berbicara, maharah al-kalam. Ketiga, keterampilan membaca, maharah al-qiraah, dan keterampilan menulis, maharah al-kitabah. Metode tamyiz sebuah formulasi nahwu shorof dengan target sederhana, yaitu sedari kecil anak SD atau MI dan pemula, yaitu siapa saja yang sudah bisa membaca Al-Quran, pintar membaca, menerjemah, dan menulis imla Quran dan kitab kuning. Katakan bahwa tamyiz adalah formulasi teori nahwu dan shorof dengan cara pembelajaran yang mudah dan menyenangkan, sebuah metode yang mampu membuat anak SD atau MI dan siapapun yang bisa membaca Quran bisa pintar terjemah Quran dan kitab kuning selama 100 jam, tidak perlu bertahun-tahun untuk bisa membaca kitab kuning. Buku tamyiz ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah metode yang dapat digunakan untuk mengajari anak kecil usia SD, MI, dan yang pernah kecil siapa saja sudah bisa membaca Quran, sehingga mereka dapat membaca, menerjemah, menuliskan imla, dan mengajarkan Quran dan kitab kuning, sebagaimana Imam Syafi'i buat kamus khusus tamyiz yang bukan sekedar untuk mencari terjemah suatu kata Al-Quran, tapi juga dibuat untuk memudahkan menghafal terjemah Al-Quran sehingga menerjemahkan Quran menjadi benar-benar mudah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alivia Royani, NIM T 2018-1080. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode tamyiz. Apa sih metode tamyiz itu? Sebelum nanti mengenal lebih dalam. Dari di sini itu makalah dari kelompok 3 itu mengambil dari sebuah studi penerapan metode tamyiz dalam pembelajaran terjemah Al-Quran oleh penelitian dari seorang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dia bernama Arini Rena Ratih. Di situ dia memaparkan sangat jelas bahwasannya itu apa sih metode tamyiz yang dilakukan di MI, di salah satu MI di Surakarta. Di situ yang menerapkan metode tamyiz yaitu MI pada kelas 6. Di kelas 6 tersebut itu melakukan metode tamyiz mulai pukul 12 sampai 13.45. Maksudnya 12 itu setengah 1. Jadi setelah itu dilakukannya itu di hari Sabtu, dan di situ itu penerapannya itu guru itu masuk ke dalam kelas. Setelah masuk ke dalam kelas itu membiasakan dengan salam, lalu membacakan Al-Fatihah, doa-doa dan lainnya.
Setelah itu guru memaparkan bagaimana sih metode tamyiz itu, mengenalkanlah istilahnya. Terus habis itu di situ diterangkan bahwasannya untuk metode tamyiz sendiri itu seorang muridnya itu disuruh menirukan guru tersebut. Jadi guru tersebut itu wajib lantang dalam mengucapkan sebuah kata-katanya tersebut. Jadi seorang murid itu hanya menirukan, dan metode tamyiz ini lebih ke lagu-lagu. Jadi untuk pengajarannya itu gurunya membuat sudah menyanyikan lagu-lagu itu terus ditirukan oleh muridnya tersebut. Jadi metode tamyiz garis besarnya itu seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Septin Arista, NIM T2018-1067. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presenter sebelumnya mengenai penerapan metode tamyiz dalam pembelajaran. Nah, di sini setiap tutor yang telah memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran, cara menerjemahkan Al-Quran dengan menggunakan metode tamyiz, yaitu lantunan lagu-lagu. Nah, kemudian di sesi akhir, setiap tutor ini akan memberikan beberapa latihan soal kepada peserta didik. Nah, latihan soal di sini dapat berupa pencarian isim, mencari domir, mencari fiil, mencari huruf, dan lain sebagainya. Sejak awal pertemuan pembelajaran yang menggunakan metode tamyiz, di sini setiap tutor akan memperkenalkan terlebih dahulu kepada peserta didik tentang bagaimana cara menerjemahkan Al-Quran menggunakan metode tamyiz. Kemudian setiap tutor akan memberikan beberapa contoh ayat Al-Quran kepada peserta didik. Contohnya seperti ayat kedua dari Quran surat Al-Baqarah. Nah, di sini tutor terlebih dahulu meminta kepada peserta didik untuk membacakan ayat tersebut. Kemudian setelah peserta didik membaca ayat tersebut, tutor akan meminta peserta didik untuk menulis dan memecah setiap kata, setiap ayat menjadi perkata. Kemudian setelah peserta didik selesai memecah setiap ayat menjadi perkata, di sini tutor akan meminta peserta didik untuk mengidentifikasi apakah kata tersebut termasuk huruf, isim, ataukah fiil. Nah, untuk mengetahui apakah ayat tersebut termasuk huruf, fiil, ataukah isim, nah di sini peserta didik dapat melihat kolom-kolom yang telah disediakan, yang telah ditetapkan pada metode tamyiz ini. Nah, setelah peserta didik ini mengetahui tentang ayat ini, tentang kata ini termasuk pada kolom sekian, kemudian peserta didik akan diminta untuk menyanyikan huruf sesuai dengan kolomnya, sesuai dengan lagu yang telah ditetapkan pada kolom tersebut. Contohnya seperti kata dzalika yang ada pada kolom 22 yang dinyanyikan dengan lagu Anak Gembala. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menyanyikan kata tersebut dengan lagu yang telah ditetapkan pada metode tamyiz. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat dijelaskan lagi bagaimana sih penerapan metode tamyiz dalam pembelajaran oleh kelompok yang mengajar pada metode tamyiz ini. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilai Sulusania, NIM T2018-1074. Di sini saya akan menerangkan tentang keunggulan terjemah Al-Quran dalam menggunakan metode tamyiz. Keunggulan yang pertama yaitu dalam waktu 24 jam, siswa dapat
mempelajari terjemah Al-Quran dengan menggunakan metode tamyiz. Yang kedua yaitu siswa dapat membedakan antara huruf, isim, dan fi'il. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengajarkannya kembali sebagaimana guru mengajarkan metode tamyiz di dalam terjemah Al-Quran. Yang keempat, siswa lebih merasa nyaman dalam menggunakan metode tamyiz ini karena sistem pembelajarannya sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Kumala Nurjanah, NIM T 2018-1085. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan sedikit tentang poin 1 sampai ke 4 yang telah disampaikan oleh presentator sebelumnya, yaitu tentang keunggulan metode tamyiz. Dapat dijabarkan bahwa siswa dapat menerjemah Al-Quran dalam artian siswa itu sudah belajar menggunakan metode tamyiz dengan mengikuti segala aturan yang ada dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, siswa dapat menerjemah karena masalah kosakatanya sangat berkaitan dengan terjemah. Maka dari itu, siswa juga dapat membedakan antara huruf isim dan huruf fi'il. Lalu kelebihan yang selanjutnya yaitu metode ini berbeda dengan metode lain karena siswa dapat mengajarkan kembali sebagaimana seorang guru menggunakan metode tamyiz. Nah, siswa menyukai pembelajaran yang senang dan tidak membosankan. Dalam metode ini, setiap materi yang disampaikan itu dinyanyikan menggunakan lagu-lagu sehingga materinya itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk diingat. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.